Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya lagi dengan Dadan di Dadan Sugianto Channel. Ya, apalagi kalau Bapak mau curhat. ya ya, ya kita akan membahas Manchester United kemarin yang Amorim belum mau lulus ya ternyata ya. Amorimnya Ruben Amorim ternyata belum lulus nih di Liga Inggris ya. Sertifikatnya ditahan, belum bayar SPPP, sertifikat ijazah STTB ya. Enggak mungkin ya, belum berpengalaman dalam menangani klub besar ya. Seperti Sporting Lisbon mungkin besar, tapi untuk di Liga Portugal, tapi untuk di Eropa bahkan dunia sebenarnya MU ini Manchester United klub besar ya. Bahkan fanbase-nya terbesar di dunia. Makanya walaupun main jelek, klub itu tetap untung. Itulah kelebihan MU ya, Manchester United. Emang seperti itu. Walaupun sebenarnya MU itu secara permainan sekarang itu downgrade. Dia biasanya masuk lima besar lah kayak dulu. Kalau dulu ya Madrid, Liverpool, Chelsea dulu. Chelsea juga downgrade. Arsenal downgrade. Arsenal nggak ini sih, walaupun bagus tapi Liga Champions masih belum, jadi ya masih di bawah itu. Jadi kayak Bayern Munchen itu sekelasnya dulu itu Chelsea, Real Madrid, Barcelona, AC Milan, Inter Milan, Juventus. Dulu itu sekelas gitu 10 besar. Ya hampir 10 besar lah. Sekarang downgrade. Itu berusaha bangkit lagi. Tapi MU itu manajemennya aduh kacau banget. Baru sekarang nih, waktu Erik ten Hag tuh. Sebenarnya manajemen udah bagus, habis sekitar 630 juta pound atau juta euro saya lupa ya. Tapi Erik ten Hag cuma dapat Piala FA kalau nggak salah. Kalau dia sama Mourinho mau 630 juta pound, ya minimal Liga Inggris. Saya yakin seperti, walaupun mungkin secara permainan tidak menarik, tapi kalau secara hasil silakan. Ya kalau menurut Anda misalkan lebih menarik main build up, peluang 10 masuk 1, ujung-ujungnya kalah, ujung-ujungnya di bawah zona Liga Champions, ya terserah lah. Jadi sebenarnya perlu keseimbangan antara permainan sama hasil juga. Apalagi klub-klub besar sekarang itu nggak bakalan sabar. Yang paling sabar Liverpool karena duitnya kecil. Sampai si Jurgen Klopp mundurin diri itu karena aliran budgetnya kecil sekali. Ya itu mah pinter-pinternya Jurgen Klopp bisa juara Liga, bisa juara Liga Champions. Itu karena kepintaran, jeniusan. Kalau Manchester City, kalau Pep Guardiola, kalau menurut saya, ya pelatih bagus, tapi harus ada duit, gitu doang. Kalau nggak ada duit, dia pelatih jelek. Menurut saya ya, nantilah saya bahas dalaman. Ya maksudnya, pandangan saya tentang Guardiola, Manchester City, terus tentang ya klub-klub yang lain, Manchester apa namanya, seperti ya yang lain lah pokoknya, saya lupa, udah tua waktu umur. Kembali lagi ya ke partner awal, ke Amorim yang belum lulus ya, kan udah bilang saya servis sama cornernya tuh. Nggak nonton sih, kalau nonton dia pasti tahu. Dua-duanya corner, kan udah dibilangin. Waktu Manchester City juga dialangin atau Liverpool kipernya sambil gitu. Gol pertama tuh kayak gitu hampir mirip. Belakang ini lari semua berapa 5 pemain, yang satu ngalangin kiper, yang satu ngambil bola ya gitu. Pura-pura ngebelakangin kiper, ya seperti itu. Sebenarnya udah tahu itu hampir setiap tendangan penjuru itu menghasilkan yang berbahaya. Iya, setiap corner berbahaya, termasuk sundulan Merino. Terus sundulan siapa lagi yang melenceng. Pokoknya berbahaya. Cornernya pun 12 lebih, 13 sampai 15. Begitu. Karena mereka strateginya efektif. Makanya ya hampir setiap pertandingan itu
Arsenal cetak aku lewat corner gitu. Jadi Ben Amorim mungkin ya belum berpengalaman, nanti lihat progresnya gimana. Karena kalau pelatih untuk setahun pertama progresnya bukan ya ini hasil progresnya banyak nggak gitu. Sekarang lawan Arsenal walaupun kemarin kan draw menang nggak nurun. Kalau kalah sama klub papan tengah baru itu nurun. Mungkin kalau ini stagnan, datar dulu, nanti nanjak lagi nggak progresnya kayak gitu. Ya udah di kandang Arsenal, dia baru, terus dia nggak beli pemain apa yang dia inginkan karena transfer market belum dibuka, mungkin nanti Januari yang sesuai dengan pola permainan dia, selera dia ya, mungkin dia cocok. Tapi untuk secara progres menurut saya belum. Ya maksudnya progresnya lumayan lah, nggak ini gitu. Nunggu gitu. Cuma ya itu masalah terbesar. Kalau klub besar kayak Madrid, Barcelona, Bayern Munchen, ya sekelas MU itu nggak bakalan sabar. Makanya sekarang itu ya progresnya kemarin kan masanya posisi 12, ya Liga Eropa lah, kalau bisa Liga Champion. Itu target. Kalau nanti Januari dia dikasih uang belanja banyak. Kalau ini mah enggak. Gitu ya. Tapi kalau sekelas MU harus main di Liga Champions. Sebenarnya secara materi lumayan, ya bagus lah. Cara materi individu ya. Tapi yang susah itu nyatukan. Kayak gini nih, Bruno Fernandes nih. Anda lihat sama McAllister Liverpool, bagus mana? Sama Szoboszlai, bagus mana? Sama yang baru Gravenberch, bagus mana? Cara individu loh. Terus sama siapa lagi Belandanya? Ternyata Bruno Fernandes paling bagus. Tapi main bukan satu orang. Itu yang jadi masalahnya. Main itu 11 orang. Gitu, makanya pemain ini kolektif. Harus benar-benar kompak. Ya, Liverpool punya itu. Daya juangnya juga mantap. Pemain Liverpool itu daya juang mantap. Ciri khas pelatih Jerman itu, mentalnya bagus, daya juangnya. Ciri khas, makanya pelatih Jerman, ya itulah ciri khas pelatih Jerman, bermental baja. Makanya kan panggilannya Der Panzer, apapun yang terjadi. Kayak tembaknya nggak jalan aja, mau tebing, mau apa lagi. Jangan, ciri khas mental Jerman gitu bagus. Sekarang memang pelatih Belanda secara permainan memukau dengan total footballnya, sangat memukau. Karena dulu saya penggemar Walanda, Belanda ya, Edgar Davids kayak gitu. Tapi secara mental jelek. Hanya zaman Ruud Gullit, Van Basten sama Rijkaard aja yang juara Eropa, yang lainnya enggak. Apalagi sekarang pelatih Belanda nggak ada yang sukses di Eropa. Mungkin yang terakhir Louis van Gaal, Frank Rijkaard yang terakhir 2005-2006 waktu Barcelona. Gitu. Sebenarnya tiki-taka Spanyol juga itu ya gurunya Johan Cruyff dari Barcelona. Rijkaard dari mana lagi coba? Iya, makanya Spanyol bisa main tiktak itu pertamanya dari sana, bukan ini sendiri. Kiper modern emang pertamanya dari mana? Dari Belanda. Belanda itu kiper selalu dilibatkan. Cuma kalau dulu Belanda kalau keserangan balik jelek banget, kalau kena serangan balik, terus sama penalti iya jelek. Emang kiper Belanda jarang yang bagus. Itu Edwin van der Sar paling bagus. Yang saya tahu itu Edwin van der Sar. Yang lainnya biasa aja. Bahkan ya kalau dibanding kiper Eropa lainnya jelek. Edwin van der Sar itu paling bagus. Ya. Ya, kembali lagi ke MU. Bahkan Edwin van der Sar pernah di MU ya. Gitu. Makanya, tapi sekarang Ruben Amorim tuh gimana? Emang secara piala dia dapat lah di lokal Portugal.
Di Eropa sebenarnya belum berpengalaman, harus bermental baja kayak Mourinho, kayak pelatih lainnya ya harus sukses di Eropa. Pernah kan Pilas Boas yang pelatih Chelsea ya sukses di Porto di lokal, tapi pas dia Eropa juga sukses lumayan, piala Europa ya, Europa. Tapi Europa Cup tapi belum ini champion, nggak bisa ya gitu. Makanya kalau ya sebenarnya kalau pelatih itu nunjuk harus mental yang bagus. Makanya pas gosip-gosip STM mau diganti pelatih Belanda, saya emang nggak setuju. Permainan bagus percuma, mental jelek ya kalah lagi kayak Belanda gimana. Saya nggak mau, Indonesia pengen bagus. Makanya kalau jadi pemain asing, kalau jadi bukan pemain maksudnya naturalisasi atau pemain turunan, saya lebih pede Indonesia daripada, apalagi kalau misalkan grade A-nya masuk nih, sama-sama grade A tapi di sana cadangan, misalnya masuk ke Indonesia bisa lebih berprestasi selama pelatihnya bukan pelatih Belanda, pelatih Jerman kayak STI bisa. Kalau pelatih Belanda aduh, secara permainan bagus tapi secara ini jangan ditanya deh. Itu ya, lihat aja Belanda waktu tahun 2000 bagus-bagusnya, 2002 bagus-bagusnya, gimana sih, mental belum masuk mentalnya ya, kayak gitu. Balik lagi ke MU gitu. Ruben Amorim yang belum lulus ya, dilihat pressing masih agak bolong ya, hampir dimanfaatkan berapa kali untung offset kan. Itu si Kai Havertz ya, sesuai perkiraan Kai Havertz kalau di tengah ya peluang nggak masuk. Itu sama sepanjang pertandingan ya dikuasai banget sama Arsenal, statistik juga ya ngurung, karena ya iya bagus secara individu. Casemiro bandingkan aja pemain lain lah, Sok Odegaard dan Bruno bandingkan aja secara ini. Tapi apa, secara tim MU itu kalau secara tim pemainnya itu aduh, karena dulunya dimanja banget sama manajemen waktu zaman Mourinho tuh, aduh dimanja banget, perpanjang kontrak, gaji ditaikin, dan konsultasi ke pelatih ya pemain seenaknya, bahkan pelatih bisa diusir gara-gara pemain ya. Contohnya Ten Hag, Mourinho, si Ole juga ya. Kalau Ole mah kalau menurut saya pelatih belum levelnya, dia hanya orang yang beruntung. Kalau menurut saya seperti Zidane, walaupun dia tidak 3 trofi ya dia pemain beruntung. Coba ngelatih tim lain kan belum terbukti, karena Zidane itu ya nantilah nanti di segmen yang lain ya, biar ada cerita seperti itu. MU itu terlalu memanjakan manajemennya ke pemain, Rashford main kayak gitu. Nah, kalau dari dulu misalnya Rashford, Bruno itu udah harus pergi, merusak itu kesatuan tim dari dulu. Itu 2 tahun yang lalu manajemen terus mungkin susah cari yang warga asli Inggris, karena harus ada 1 pemain Inggris asli yang bermain di itu, yang berkualitasnya agak tinggi ya, maksudnya yang bisa di squad gitu. Tapi lihat kita progresnya ke depan, apakah MU bisa, Amorim bisa menaklukkan Liga Inggris atau enggak ya gitu. Jadi kalau untuk fans MU ya bersabar dulu, lihat tahun pertama apalagi sampai akhir musim udah ya targetnya 4 besar harusnya, minimal Liga Eropa, jangan konferensi, Liga Eropa, atau targetnya Piala FL lah, targetnya Piala FL sama harusnya sama zona Liga Champion, realistis sama pemain itu. Walaupun sekarang posisi ke-9, sekarang pekan ke-12 ke berapa saya lupa lagi, banyak lah kalau nggak salah, pokoknya di bawah 20 ya, 20 mah nanti Desember akhir, paling 15-an lah, 15-17 kalau nggak salah. Itu masih ada setengah musim lebih, harus memenuhi target itu ya. Itu progres,
target yang realistis karena dengan kualitas ini. Nah, nanti Januari gimana? Lihat perkembangan Amorim, beli pemainnya seperti apa. Jadi kalau menurut saya sebenarnya Rashford sama Bruno Fernandes harus dia pemain bagus, apalagi Bruno pemain bagus. Tapi untuk tim tidak. Makanya kan kalau ada tim yang lebih besar dari pemain lebih besar daripada tim, kalau si Ferguson langsung disikat, langsung suruh pindah, langsung dijual kayak David Beckham ya. Ronaldo dijual. Bagaimanapun tim yang lebih diutamakan bukan pemain. Emang begitu. Kalau yang ada agak menyimpang gitu. Di ya memang pelatih itu ya sebenarnya nggak salah, kepala batu nggak salah kayak Ten Hag, cuma ya masalahnya bukan kepala batu. Ya masalahnya strategi itu nggak ada yang salah juga. Bagaimana penempatannya, bagaimana lawannya lebih bagus dari kita ya bertahan, terpaksa. Karena kita kalau pressing sama dengan bunuh diri kayak gitu. Kalau kita lebih bagus ya build up, habisin gitu. Sebenarnya progresnya kita lihat ya, Amorim. Nanti kita lihat bagaimana progresnya ke depannya. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.